paramu suwat itu masuk amat ke suci malik nama-nama tua. Acara pengabenan yang di Bali disebut pengabenan, kalau di Jawa disebut entas-entas yang memiliki makna yang sama. Tapi sebelum pertanyaan itu Nak Lisir jawab, Nak Lisir akan memperkenalkan dulu siapa Singgih Pandita Empu dan Singgih Sulinggih yang lain yang ikut mendoakan jalannya pengabenan entas-entas di Pura Surya Dharma ini. Nak Lisir selaku pengerajak penanggung jawab berjalannya upacara yang telah berjalan labda karya. Pertama-tama Nak Lisir perjelas kembali sang pemufut yang dari Bali, Ida Pandita Empu. Saya melanjutkan perkenalan untuk supaya dikenal ya. Ida Pandita Empu Acarya Pramodaksa Jayana. Benar. Ida Pandita Empu disingkat IPM, Acarya Pramodaksa Jayana. Ida tinggal di Bali, di Denpasar. Kalau mampir ke sana beda dengan yang di sini. Kalau di sini kopi disediakan, di sana enggak sedia kopi, nanti bawa kopi sendiri ya. Nah, itu sama-sama. Saya Ida Pandita Empu Wiradharma Daksa Dwi Jaksana. Beliau itu di Desa Caulayu, Margo Tabanan. Siapa tahu nanti ya ada pesta seni mungkin bisa ke Denpasar. Mengucapkan terima kasih juga sudah semua mendukung upacaranya yang di sini ya. Oke, sudah sukses ya. Selamat yang ucapkannya. Oke, Rahayu. Ayo. Swastiastu. Perkenalkan, saya dari Griyo Agung Waduk Kelas dari Buleleng Bali. Bisike Ida Maharsi Bali Nilakanta Satya Natadaksha Manwabu. Untuk panggilan singkatnya Maharsi Nilakanta, putra Dharma ataupun putra Brahmana dari Ida Nabi. Ida merasakan bahagia sekali bisa pengaturan ayah di tempat ini dan tadi dalam entas-entas. Matur suksema, matur nuhun atas semua sambutannya, penyanggeranya. Kita tidak bisa berkata apa-apa lagi kecuali matur nuhun. Sami-sami. Semoga setelah acara ini kita semua diberkati anugerah yang berlimpah dari Hyang Widiwasa Tuhan Yang Maha Esa. Semoga pikiran-pikirannya tercerahkan menuju dalam kedamaian rohani. Besok Ida udah pulang, mohon doanya juga agar selamat sampai di tujuan. Hanya sekian, terima kasih. Matur nuhun. Sami-sami. Singkat saja, ide Abhiseka ide Resi Begawan Maheswara Adi Wiswadaksa Satwika Piningit. Itu adalah panugerahan ya. Kriyan ide bernama Kriya Agung Manik Mandala. Itu di Bali, di Lumpung, jadi di Pulau Bali bagian timur. Siapa tahu nanti berkesempatan bisa ke Bali, boleh, dan sangat diharapkan untuk dia bisa mampir bahasanya. Tadi yang sudah memperkenalkan diri, ada pemuput Ratu Peranda Isri, mungkin semua sudah mengenal. Dan ada pemuput juga yang dari Bali, Ida Pandita Isri, yang lebih dikenal dengan Ida Legian. Jadi yang muput acara ini dari segala penjuru.
ada dari Tabanan, ada dari Kota Denpasar, ada Singaraja, ada Kelungkung. Yang mewakili Gianyar adalah Denak Lingsir. Mungkin umat di sini udah sering melihat ya, melakukan pelayanan di pura ini dan di sekitar Kecamatan Ganduh Sari, yang lebih dikenal Ide Empu Sasih. Nah, seperti itu. Nah, jadi terkait dengan pertanyaan, biasanya di Jawa adanya selamatan. Jadi tujuan selamatan itu agar kita yang hidup dan mati itu mencapai kerahayuan. Yang meninggal tenang, yang hidup tetap bahagia. Tapi beda sekarang statusnya. Leluhur kita yang sudah kita entas-entas atau diberikan samskara. Samskara artinya penyucian. Dalam penyucian ini adalah ada tingkat status yang diberikan atau penyucian yang diberikan. Beda halnya kenapa ada acara selamatan. Jadi leluhur kita itu masih butuh doa-doa dan upaya-upaya dari keturunannya agar dalam mencapai perjalanan rohani secara spirit itu mencapai kebahagiaan. Tapi setelah melakukan entas artinya membebaskan atau memuliakan, membebaskan dari ikatan karma kehidupan. Jadi yang hidup di dunia ini hidup di alam kemelekatan. Kemelekatan dari keinginan dan bentuk. Leluhur yang masih ditanam artinya masih melekat di alam kemelekatan. Alam ini adalah alam samsara yang diikat oleh karma-karma masa lalu leluhur kita yang masih dipendam. Melalui upacara entas-entas ini dientaskanlah karma-karma buruk, karma-karma kehidupan di masa hidupnya lewat penyucian samskara, pengabenan atau entas-entas siwa sumedang. Siwa Sumedang, kita muliakan Dewa Siwa. Sumedang artinya gaib. Jadi kita mohonkan anugerah Siwa atau Batara Siwa yang gaib. Gaib dalam artian ini, beliau yang akan memberikan anugerah kepada leluhur kita yang masih ada di alam samsara, alam duka, alam kelemekatan, alam karma-karma yang dilakukan. Kita mohonkan Dewa Siwa inilah akan memurnikan karma-karma. Itu dikatakan entas. Entas artinya membersihkan, membebaskan, memurnikan. Jadi segala kekotoran batin, klase, pikiran, badan itu tadi pagi sudah diproses melalui proses-proses penyucian atau pemurnian. Karena yang kesadaran ini masih ada di alam keinginan, alam bentuk. Kita akan memohonkan kepada Dewa Siwa, Siwa yang gaib, agar leluhur kita tidak terikat oleh keinginan dan bentuk itu lagi. Terbebaskan dari keinginan-keinginan yang belum terpenuhi, keinginan-keinginan yang memang mengikat karma buruk, kita akan bebaskan. Upaya tadi pagi itu sudah dilakukan. Lewat sadana, lewat persembahan, lewat puja, lewat bakti para keturunan ini sudah melalui proses-proses seperti itu. Jadi leluhur yang telah dientas-entas, telah distanakan, telah dimohonkan kemuliaan Dewa Siwa ini yang akan membebaskan karma buruk ini, kita sudah lakukan. Jadi leluhur kita sudah akan berstatus yang Dewata Dewati. Jadi beliau yang layak dipuja
agar memberikan anugerah kepada kita. Sebelum dientas-entas, leluhur kita layak kita tolong lewat ritual, lewat doa, lewat pengharapan. Jadi setelah lakukan upacara entas-entas ini, leluhur kita terbebaskan dari kemelekatan, ikatan kehidupan samsara, lahir, hidup, mati. Nah, itu niatan kita melakukan entas-entas Siwa Sumedang. Semoga Dewa Siwa ini akan mengentaskan karma-karma buruk, kemelekatan, kekotoran batin. Nah, itu harapan keturunan ini. Dan pendeta yang 9 orang ini memuput dan memohonkan dan meniatkan seperti itu. Nah, setelah diistanakan tadi, tidak perlu diselamati lagi. Karena beliau sudah statusnya sudah dimuliakan, diistanakan, layak dipuja. Karena sudah berstatus Dewata Dewati. Kalau sebelum proses upacara masih pitara, preta atau pitra. Kalau pitra masih diikat oleh unsur Panca Maha Bhuta. Ada keinginan di sana. Ada bentuk dia di sana. Tadi kita melakukan proses pemurnian. Unsur Panca Mahabhuta kita kembalikan. Karma-karma buruknya itu kita berikan ritual. Salah satunya Dius Kamaligi. Dalam pengabenan, dalam entas-entas, Dius Kamaligi utama sekali. Karena ini akan memurnikan papa, klesa, winasa, kekotoran batin. Ini sudah dimurnikan, Panca Mahabhuta sudah dikembalikan, beliau sudah dipujakan, dimohonkan anugerah, diajar-ajar. Ajar-ajar artinya setelah melakukan proses entas, Panca Mahabhuta dikembalikan ke sumber, ke Waruna. Waruna merupakan hukum retam. Yang lahir, yang hidup, yang mati berawal dari samudra. Naik ke udara menjadi air, turun air, akan ada yang lahir, yang menetas, yang tumbuh. Melalui proses kehidupan, meninggal, dan kembali ke laut. Jadi leluhur tadi sudah dimurnikan di segara atau air atau sungai. Sungai akan ke segara. Setelah dimurnikan di segara, kita pendak dan tundun. Pendak artinya kita muliakan lagi. Kita mohonkan ke Giripati. Jadi Giripati ini akan memberkati. Kalau di Bali dikatakan mengajar-ajar. Ajar artinya berkat atau ajaran atau anugerah. Setelah dimohonkan anugerah tadi, nah malam ini kita sudah menstanakan beliau. Saat dihaturkan sajian atau sesaji, beliau berhak distanakan. Tadi sudah dimuliakan juga lewat puja-puja. Jadi layak untuk distanakan, layak untuk dipuja. Nah, sekarang kenapa tidak ada selamatan? Karena dilingihkan di candi, di tempat suci. Selamatan beliau saat upacara piodalan di pura ini, di candi ini, beliau mendapatkan aturan juga. Jadi tidak perlu selamatan. Leluhur-leluhur yang ikut entas-entas malam ini, yang setelah distanakan di candi ini, kapan hari perayaan piodalan, leluhur yang distanakan di sini dapat persembahan. Para dewata yang kita puja di sini, kita haturkan sesaji odalan. Jadi di rumah tidak perlu selamatan lagi, kecuali masih dia terikat oleh alam penderitaan. Tadi kita sudah niatkan, semoga terbebaskan dari alam penderitaan. Asatuma satgamaya, tamasuma jyotirgamaya, mrityorma amritam gamaya. Yang dari tidak benar menjadi benar, dari kegelapan menjadi cahaya yang terang.
Dari kematian yang dilalui, proses itu menuju keabadian, pembebasan. Jadi proses inilah yang sudah kita lakukan. Kalau kita selamatan lagi, kita mengikat lagi leluhur kita. Kita ajak bersama-sama dalam kehidupan kita. Sedangkan leluhur ini sudah layak dipuja. Kita mohonkan anugerah beliau. Biar kehidupan kita dimudahkan, rezeki kita dibantu secara spirit, semangat, karena kita sudah memuliakan beliau. Itu bahasa mudahnya. Kalau selamatan, biasanya ada 3 bulan ya, 100 hari lagi, seperti itu kan. Nah itu tidak perlu lagi, karena proses-proses yang kita lakukan sudah melebihi apa yang kita lakukan. Jadi ada pertanyaan lagi tentang pemargi entas-entas yang sudah dilingihkan, apa perlu selamatan? Selamatan beliau saat feodalan di sini, karena leluhur kita, umat ini udah distanakan. Ingat terhadap leluhur, ingat terhadap hari perayaan feodal di tempat ini. Cuman setahun sekali ya, di Tilem Jester ya. Saat Tilem Jester, Ida Batara yang ada di Pura Surya Dharma dan leluhur saya yang dari istanakan di Pelinggih leluhur, sekarang feodalan. Layaklah keturunan ini memuliakan beliau, puja beliau. Karena dari statusnya dulu orang tua, jadi kakek meninggal, kita proses, kita stanakan, sudah mendapat status yang dewata debati. Bukan leluhur lagi yang kita ajak hidup bersama di sini, di alam penderitaan ini, tidak. Nah itu harapan pelaksanaan tas-tas yang tadi kita lakukan. Nah seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Atau ada yang ditanyakan? Atau ada tambahan dari pandita yang lain mungkin? Yus? Ada Benten? Ada pertanyaan lagi? Sudah? Ya. Nah sekarang kalau yang ada dipamitkan, tidak distanakan di sini, distanakan di rumah, itu tidak salah, tapi repot. Rasa bakti ada tapi repot. Tapi kalau kita stanakan di sini, leluhur kita artinya satu, bersumber dari satu. Kita muliakan satu. Leluhur kita stanakan di sini, umatnya umpamanya 250 orang atau kakak kita katakan. Sekian itulah yang memuliakan leluhur kita. Ketimbang kita bawa stanakan di rumah. Tidak tiap hari kita bisa memuja leluhur. Ada waktu loh. Cuman ya mungkin seminggu sekali. Saat mendapat keberuntungan bersyukur. Saat tidak mendapat keberuntungan mungkin rasa syukur, rajin untuk memuja leluhur mungkin berkurang. Tapi di sini semua umat ini akan memuliakan leluhur masing-masing. Saling memuliakan. Saling menghargai. Jadi satu leluhur. Karena kesadaran itu tidak berbeda. Hanya satu kesadaran. Cuman pernah ada di bentuk kondisi yang berbeda. Pernah lahir di keluarga itu. Lahir, hidup, mati.